Halo, Assalamualaikum semuanya. Jumpa kembali dengan Pak Agus ya. Kita kali ini akan belajar tentang fluida statis mengenai gaya Archimedes. Baik, sebelum itu coba jawab pertanyaan Bapak dulu ya. Ya, pertanyaan pertama, mengapa air dan minyak tidak dapat bersatu? Silahkan. Kira-kira apa ya? Ya, kalau kita lihat, minyak biasanya ada di atas, dan air ada di bawah. Mengapa demikian ya? Ya, betul. Karena mereka memiliki massa jenis yang berbeda. Di mana massa jenis minyak lebih kecil dibanding massa jenis air. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, mengapa batu tenggelam sedangkan kayu terapung? Ya, jadi kalau kita masukin batu ke dalam air, dia akan tenggelam. Sedangkan kalau kayu, dia terapung. Ya, kira-kira apa jawabannya? Iya, masih sama ya tentang massa jenis. Betul, massa jenis batu lebih besar dibanding massa jenis air. Sebaliknya, massa jenis kayu lebih kecil dibanding massa jenis air. Nah, kenapa sih bisa memang terapung? Ternyata di dalam air itu kalau misalnya kita masukkan benda, benda itu akan terkena gaya. Nah, gaya apakah itu? Siapa yang tahu? Ya, betul. Ya, namanya adalah gaya Archimedes. Ya, jadi gaya Archimedes itu adalah gaya angkat ke atas pada fluida. Jadi ini ada pada fluida ya Nana ya. Kalau misalnya benda ditaruh di dalam fluida, maka akan otomatis terkena gaya Archimedes. Apa bunyi hukum gaya Archimedes? Yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi kalau misalnya ada benda misalnya bulat gitu ya dengan volume tertentu masuk ke dalam air, nah misalnya dia sebanyak 1 liter gitu ya, jadi volume 1 liter. Jadi sama aja dia terkena gaya Archimedes yang besarnya sama dengan berat air 1 liter. Kayak gitu. Ya. Jadi kedorong ke atas dengan berat air yang kalau volumenya 1 liter. Selanjutnya adalah, ya inilah rumus gaya Archimedes. Jadi rumus gaya Archimedes ini adalah FA sama dengan rho dikali G dikali V. FA adalah gaya Archimedes, satuannya dalam Newton. Rho adalah massa jenis apa ini? Massa jenis zat cair ya. G percepatan gravitasi 10 meter per second. Dan V volume benda dalam fluida. Kalau volumenya masuk semua kayak batu, maka volume batu itu adalah volume fluida ini. Tapi kalau misalnya kayu, misalnya cuma 50% dalam air, maka volumenya ini ya 50% dari volume kayu. Misalnya volume kayu 10 ml gitu ya misalnya. Berarti kalau 50%-nya 5 ml, seperti itu. Nah, inilah keadaan benda saat berada di dalam fluida. Ada 3 jenis, yaitu benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Mengapa benda bisa tenggelam? Seperti tadi yang Bapak bilang, yang pertanyaan sebelumnya. Karena massa jenis benda, ini massa jenis bendanya ya, massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis fluidanya. Kalau misalnya massa jenis bendanya lebih besar, otomatis dia tenggelam. Mengapa benda bisa melayang? Nah, kenapa bisa melayang ini? Ya karena massa jenisnya sama. Jadi kalau massa jenisnya sama, dia akan melayang, tidak terapung, tidak juga tenggelam. Dan yang terakhir adalah terapung. Di sini massa jenis bendanya lebih kecil dibanding massa jenis fluidanya.
Dan di sini kelihatan ada V1 dan V2. V1 maksudnya adalah V secara keseluruhan, V2 adalah V yang di dalam air. Nah, V2 inilah yang digunakan untuk gaya Archimedes ya, Nana ya. Nah, ini adalah penerapan hukum Archimedes. Ada kapal selam. Jadi ada kapal yang bisa menyelam. Bagaimana tuh bisa menyelam? Ya otomatis udara yang di dalamnya akan dikurangi. Nah, gimana caranya? Bisa kalian cari tahu sendiri ya. Selanjutnya adalah balon udara. Lah, kan balon udara gak di dalam air, kok bisa terbang? Nah, ternyata yang namanya fluida itu anak-anak bukan air saja. Bukan zat cair saja, tapi semua zat yang dapat mengalir. Sehingga udara pun termasuk fluida. Dan di dalam balon udara, di sini dia dikasih pemanas, sehingga di dalam balonnya ini udaranya panas, massa jenisnya lebih kecil, sehingga dia naik. Yang terakhir adalah kapal laut. Ya, ini contohnya dari kapal laut. Begitu besarnya, begitu beratnya, tapi masih bisa terapung di laut. Kok bisa, Pak? Karena volumenya yang sangat besar. Jadi cara untuk bisa terapung adalah memperbesar volume. Dengan berat yang sama, kalau volumenya lebih besar, otomatis massa jenisnya jadi lebih kecil. Kalau massa jenisnya lebih kecil, otomatis terapung, seperti konsep yang sebelumnya. Selanjutnya ini adalah sebuah contoh soal. Sebuah benda memiliki massa sebesar 50 kg ketika berada di udara. Kemudian benda tersebut diukur di dalam air dan hasil pengukurannya, nah ini sebesar 25 kg. Kok bisa? Ya tadi gara-gara ada gaya Archimedes ya. Sehingga nanti gayanya berkurang. Pada saat di dalam air, beratnya jadi berkurang. Jika benda tersebut berada seluruhnya di dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik, maka volume benda tersebut adalah, baik yang kita ketahui dulu ya, jadi massanya 50 kg. Massa yang kedua ini pada saat di air 25 kg. Rho-nya 1000, yang ditanya adalah gaya Archimedes dan volume. Bagaimana? Oke, nah inilah jawabannya. Pertama kita cari F1 atau W1 gitu ya, M1 kali G 50 kali 10 500 Newton, ini berat dia di udara. F2 adalah M2 kali G 25 kali 10 250 Newton, ini berat dia di dalam air. Gaya Archimedes itu selisihnya, jadi selisih dari berat di udara sama berat di air itu 500 kurang 250 ada 250 Newton. Jadi jawabannya gaya Archimedesnya 250 Newton. Berapa volumenya? Nah, dibalik dari rumus gaya Archimedes ya. FA kan sama dengan rho GV. Nah, ini berarti V sama dengan FA per rho G. Jadi 250 dibagi rho-nya 1000, G-nya 10. Jadinya 0,25 meter kubik. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, mungkin nanti kita akan coba cari soal-soal yang lain yang mungkin lebih kompleks. Dari Bapak segini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.